Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa bil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'id-din wadmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Kenapa kita mengkaji kitab hadis? Hadis itu isinya komplit, sehingga apapun yang Anda inginkan dari ilmu-ilmu Islam yang tiga semuanya ada. Ilmu Islam yang terkenal ada tiga, ya. Akidah, kemudian fikih, kemudian tasawuf atau akhlak. Nah, ini semuanya dalam hadis ada semua. Sehingga kita tidak perlu mencari banyak kitab. Sudah satu kitab hadis sudah mencakup semua. Mau akidah ada dalam kitab Sunan Tirmidzi. Mau fikih ada dalam Sunan Tirmidzi. Mau tasawuf atau akhlak atau zuhud ada dalam Sunan Tirmidzi. Semuanya ada. Tapi kalau misalnya Kitab Tauhid karya Syekh Ibnu Abdul Wahhab itu membahas tauhid tok, akidah tok. Mau dicari fikihnya atau tasawufnya, kalaupun ada dikit-dikit sekali, karena memang apa? Fokusnya di tauhid. Demikian juga kalau kita membaca kitab Ihya Ulumuddin, nah, itu lebih banyak di tasawufnya, cari akidahnya atau fikihnya kurang lengkap. Tapi kalau di hadis, kitab hadis, nah ini semuanya ada. Nah sekarang kita sudah menyelesaikan kitab tentang surga dan neraka, maka kita masuk kitab baru Abwaabul Iman, bab-bab atau kitab tentang iman an Rasulillah yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya jelaskan kenapa, Pak? Karena sebagian orang salah paham, mengira kalau kita tidak pernah baca kitab akidah yang khusus itu berarti akidah kita sesat. Loh, dari mana sesatnya? Kitab-kitab akidah seperti misalnya kitab karya Syekh bin Abdul Wahhab yang judulnya At-Tauhid, itu sumbernya dari Quran dan Sunnah. Nah kita sudah mengkaji Quran, sudah mengkaji Sunnah, ya sudah cukup dong. Sumbernya kan sama. Karena pernah ada orang itu mencela, mengatakan pesantrenmu itu ora jelas nih. Ora jelasnya kenapa? Tidak ada kitab akidah. Saya jawab, loh, akidah kita itu dari Quran, dari Sunnah. Kita sudah ajarkan Quran, akidah full di situ. Kita sudah ajarkan Sunnah, hadis Nabi, akidah full di situ. Dan ini orang menunjukkan dia nggak pernah baca kitab hadis. Karena kalau dia pernah baca kitab Tirmidzi, dia paham. Oh, di sini ada Abwaabul Iman. Ini berarti sama dengan kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh bin Abdul Wahhab. Nah, ini semuanya bahas tentang iman atau tentang akidah atau tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia tidak pernah baca kitab Sahih Bukhari, di mana di akhir Sahih Bukhari itu ada judul kitab Tauhid. Nah, maka yang sudah belajar Quran, sudah belajar Sunnah, itu sudah mencakup 3 macam ilmu tadi. Ilmu akidah ada, ilmu fikih ada, dan ilmu tasawuf juga ada. Nah kemarin kita sudah membahas ilmu tentang fikih, ya, thaharah, salat dan sebagainya. Nah sekarang kita membahas tentang akidah. Bab yang pertama, bab majaa, bab tentang sabda Nabi, umirtu, aku disuruh, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala, an uqatilan nas, untuk memerangi manusia, hatta yaqulu, sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah. Bab ini menunjukkan bahwa Islam itu datang dengan pedang,
Karena di sini dikatakan uqatil, memerangi. Namanya perang itu pakai apa? Pedang. Nah, sehingga orang-orang yang mengatakan tidak usah jihad, Islam itu agama rahmatan lil alamin, kasih sayang, nggak ada pedang, ngawurnya double, ngawurnya dua. Dia mengatakan tidak ada jihad, itu ngawur. Hadis tentang jihad ambrek-ambrek. Kemudian dia mengatakan Islam itu agama rahmatan lil alamin, diartikan rahmat itu tidak ada perang, itu ngawur. Rahmat itu artinya kasih sayang. Apakah kasih sayang itu tidak boleh marah? Apakah kasih sayang itu tidak boleh memukul? Enggak harus dong. Ada anak kita nakal, kemudian kita jewer, apakah itu bukan kasih sayang? Kan kasih sayang itu. Kita mendidik anak kita supaya tidak nakal. Anak minta apapun dikasih, minta kalajengking dikasih, itu malah tidak sayang. Kalau sayang jangan dikasih, meskipun dia nangis jengor-jengor, ya biar. Kamu nggak sayang sama anakmu, nggak ngasih, loh dia minta apa dulu? Nah, maka kalau berbahaya jangan dikasihkan. Demikian juga pedangnya umat Islam bukan pedang yang untuk haus darah, tapi pedang yang rahmat. Pedangnya umat Islam ini tujuannya memasukkan orang-orang ke dalam surga. Wahai orang-orang kafir, masuk Islamlah. Kalau tidak, maka akan kami perangi. Nah, ditakut-takuti dengan pedang. Tapi seandainya mereka kemudian mengatakan kami masuk Islam, selesai sudah, nggak jadi perang. Maka pedang umat Islam adalah pedang yang rahmat karena tujuannya untuk masuk surga. Mari kita baca hadisnya 2606 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, aku disuruh, yaitu oleh Allah, an uqatilan nas, untuk memerangi para manusia, hatta yaqulu, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Fa idza qaluha, jika mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, asamu minni, mereka menjaga dari saya dua hal. Yang pertama, dima'ahum, darah mereka, sehingga mereka tidak boleh dibunuh. Yang kedua, amwalahum, harta mereka, sehingga harta mereka tidak boleh dirampas. Tapi ada pengecualian, illa, kecuali bihaqqiha, dengan haknya la ilaha illallah. Wa hisabuhum, sementara hisab mereka yang sudah mengucapkan syahadatan tadi atau mengucapkan la ilaha illallah tadi, itu ala Allah, atas Allah. Jadi bukan tanggungan kita untuk mengetahui isi hatinya. Kamu mengucapkan syahadatan ini karena murni terima atau terpaksa? Enggak perlu begitu. Kamu terpaksa atau kamu terima, itu urusan kamu sama Allah. Yang penting kamu sudah mengucapkan syahadatan, berarti kamu muslim, saya tidak akan bunuh kamu, saya tidak akan rampas harta kamu. Tadi saya mengatakan Islam diutus dengan pedang. Apakah ada hadis yang jelas mengatakan seperti itu? Ada. Bisayf, artinya dengan pedang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'ithtu baina yaday sa'ati bisayf. Saya diutus oleh Allah di hadapan kiamat dengan pedang. Maksudnya sebelum kiamat datang, saya disuruh bawa pedang. Untuk apa? Hatta yu'badallahu ta'ala wahdah, supaya Allah disembah sendiri, tidak ada sekutu baginya. Ini hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih. Nah, ini hadis sangat jelas menunjukkan bahwa Islam datang dengan pedang, tetapi pedangnya pedang yang rahmat, bukan pedang yang siksa. Karena pedangnya tujuannya hanya untuk memasukkan orang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengennya kita itu semuanya masuk surga gitu Pak, sehingga mendakwahkan Islam ini. Terus kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, umirtu, saya disuruh, tadi saya artikan disuruh oleh Allah. Taunya dari mana bahwa ini yang menyuruh Allah? Usul fikih mengatakan al-amru, namanya perintah itu adalah talabul fi'li minal a'la ilal adna. Yang dimaksud perintah itu adalah tuntutan untuk suatu perbuatan, yang tuntutan itu datangnya dari orang yang lebih tinggi, dituntutkan kepada orang yang lebih rendah. Rasulullah mengatakan saya disuruh. Siapa yang di atasnya Rasulullah? Allah. Berarti yang menyuruh adalah Allah. Seandainya seorang sahabat mengatakan umirtu, aku disuruh, berarti yang menyuruh adalah Rasulullah, karena di atasnya sahabat adalah Rasulullah. Begitu maksudnya. Kemudian di sini disebutkan illa bihaqqiha. Kalau sudah mengucapkan syahadatain, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirampas hartanya, kecuali dengan haknya la ilaha illallah. Dan haknya la ilaha illallah ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain.
At-thayyibu az-zani. Kalau ada orang laki-laki yang sudah menikah kemudian zina, nah ini dirajam, berarti halal darahnya untuk dirajam padahal sudah muslim, ya sudah muslim. Wan nafsi bin nafsi, qisas, orang muslim membunuh kemudian diqisas, dibalas bunuh, nah ini boleh. Wat tarik lidini, orang yang murtad, ya, asalnya muslim kemudian murtad, nah ini dibunuh. Al mufariq lil jamaah. Nah, maka illa bihaqqiha, ini tafsirannya adalah pada hadis yang lain 3 perkara tadi. Maka Nabi SAW bersabda, bi'ihda thalath, salah satu dari 3. Kalau dia berzina padahal sudah menikah, kalau dia membunuh orang, kalau dia murtad, nah, maka siapapun muslim yang melakukan salah satu dari 3 ini halal untuk dibunuh. Berikutnya 2607 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, lamma tatkala tuwfiya wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastukhlifa, dan diangkat sebagai khalifah Abu Bakar ba'dahu, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafara man kafara, kafirlah orang-orang yang kafir, minal Arab, dari kalangan orang-orang Arab. Yang dimaksud kafir di sini ada 3 macam, Pak. Yang pertama adalah irtadda, dia murtad dari Islam. Jadi Nabi Muhammad wafat, maka mereka kemudian sudah tidak mau beragama Islam lagi. Udah, saya sekarang nggak muslim, saya balik ke agama asal, Yahudi atau Nasrani atau menyembah berhala. Ada juga yang dia itu shaddaqah, membenarkan Musailimah al-Kadzdzab. Musailimah yang mengaku nabi. Dia mengatakan Muhammad sudah mati, sekarang nabinya saya. Ada orang-orang yang mengikuti. Nah, itu juga kafir. Kemudian yang ketiga adalah mana az-zakah, orang yang tidak mau membayar zakat. Rasulullah wafat, maka mereka sudah tidak mau bayar zakat. Salat oke, puasa oke, haji oke, apapun ibadah Islam oke, zakat saya tidak mau. Kenapa? Karena mereka salah paham. Dikira zakat itu haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau Nabi sudah mati, sudah nggak ada zakat lagi, ya. Nah, itu salah paham. Salah paham dari ayat Quran. Karena ngaji tanpa guru, akhirnya apa? Salah paham. Khudh min amwalihim, ambillah wahai Nabi Muhammad dari harta mereka sebagai zakat yang mensucikan mereka, dan doakanlah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menjadi ketenangan untuk mereka. Ini surat At-Taubah ayat 103. Nah, mereka pahami berarti ini haknya Nabi Muhammad, beliau mati berarti sudah nggak ada kewajiban zakat. Nah, 3 macam ini kafirnya berbeda-beda. Untuk yang pertama murtad, ini jelas kafir, masuk neraka kekal. Untuk yang kedua, dia mengatakan Musailimah al-Kadzdzab ini adalah nabi, maka dia juga murtad, kekal di neraka. Untuk yang tidak mau membayar zakat ini, dia masih muslim tapi fasik, Wak. Tapi disebut kafir kenapa? Ya karena menyerupai tingkahnya orang kafir. Nah, maka kafir di sini ada 3 macam, yang 2 betul-betul kafir, yang satunya adalah kufrun duna kufrin, kafir kecil karena dia tidak mau melakukan kewajiban yang ada di dalam Islam, yaitu zakat. Nah, meskipun kafirnya bertingkat-tingkat, ada 2 tadi, tapi semuanya ini salah dan sesat dan harus diperangi. Karena itu, faqala Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab berkata di Abi Bakrin kepada Abu Bakar, kaifa, bagaimana wahai Abu Bakar, tuqatil, engkau itu memerangi annas, para manusia yang tidak mau membayar zakat. Waqad qala, padahal telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu, aku disuruh an uqatilan nas, untuk memerangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Nah, yang tidak mau bayar zakat tadi kan sudah mengucapkan la ilaha illallah. Wa man qala la ilaha illallah, dan siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, asama minni, dia menjaga dari saya, malahu, hartanya, berarti nggak boleh dirampas, wa nafsahu, dan jiwanya, berarti nggak boleh dibunuh, illa bihaqqih, kecuali dengan haknya Islam, wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya itu atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu itu Abu Bakar As-Siddiq mengajak para sahabat, ayo kita perangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, Sayyidina Umar protes, ini benar enggak ini memerangi orang yang tidak bayar zakat? Orang mereka itu masih muslim, masa muslim diperangi?
Kemudian dia menampilkan hadis Nabi SAW ini. Nah, maka Abu Bakar menjawab, faqala Abu Bakar menjawab, wallahi demi Allah, la uqatilanna, sungguh betul-betul aku akan memerangi man farraqa, orang yang memisahkan baina zakati was shalah, antara zakat dan salat. Salat mau, zakat tidak mau. Ini berarti memisahkan, saya akan perangi. Kenapa? Wa inna zakat, sesungguhnya zakat itu hakul mal, haknya harta. Kita ini kan dikasih dua oleh Allah. Dikasih badan, raga, dan dikasih harta, ya kan? Kewajiban badan kita sholat, kewajiban harta kita zakat. Kalau kamu dikasih dua kok melakukannya cuma satu, berarti kamu tidak melakukan Islam secara benar. Nah, maka Abu Bakar mengatakan, ya, yang memisahkan antara dua kewajiban ini saya perangi. Bahkan beliau mengatakan, wallahi demi Allah, lau seandainya mereka itu mana'uni, mencegah kepada saya, iqalan, satu tali saja, kanu yu'addunahu, yang dulu mereka itu membayarkan tali tadi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah, laqataltuhum, sungguh saya akan perangi mereka ala manihi, atas mencegah tali tadi. Tali yang dimaksud ini talinya onta, Pak. Jadi onta itu kan biasanya di dengkulnya itu dikasih tali supaya dia tidak lari. Jadi kalau pas diparkir itu talinya dipasang. Nah, maka maksudnya Abu Bakar Siddiq, kalau dulu orang-orang bayar zakat onta plus talinya, sekarang mereka hanya ngasih ontanya, talinya nggak dibayar, saya perangi. Apalagi ontanya nggak dibayar, lebih saya perangi lagi. Tali tok saja nggak pasti saya perangi. Ini kencengnya Abu Bakar Siddiq dalam menegakkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Umar bin Khattab, maka Umar pun mengatakan, fa wallahi, maka demi Allah, ma huwa, tidaklah hal itu, illa an ra'aitu, kecuali saya melihat, anna Allah, bahwasanya Allah itu qasyaraha, telah melapangkan sadr Abi Bakrin, dadanya Abu Bakar, lil qital, untuk berperang. Fa araftu annahu al-haq, maka saya sudah tahu bahwa itu adalah kebenaran. Artinya apa? Dadanya Abu Bakar As-Siddiq sudah mantap, itu tanda itu kebenaran. Jadi salah satu cara mengetahui kebenaran bagaimana? Kalau seorang alim yang bertakwa kepada Allah, hatinya plong terhadap sesuatu, nah itu tanda-tanda kebenaran. Kita tidak paham satu masalah, ya. Tanya kepada beberapa kiai, jawabannya kok beda-beda. Pilihlah kiai yang menurut antum yang ilmunya paling mantap, takwanya paling mantap. Apa yang plong terhadap hati beliau, ikuti. Kenapa? Karena orang yang imannya, takwanya mantap, itu oleh Allah dalam hatinya dikasih sinar. Dengan sinar itu dia bisa mengetahui ini benar, ini salah, ini boleh, ini tidak boleh. Apakah ada dalilnya? Ada, Pak. Dalam surat Al-Baqarah, yaj'al lakum furqanan. Mohon maaf, Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan untuk kalian pembeda. Nah, pembeda ini adalah sinar yang dimasukkan dalam hati kita sehingga kita bisa membedakan ini salah, ini benar, ini hak, ini batil. Ini salah satu tanda saja nih, bukan satu-satunya tanda, bukan. Satu-satunya tanda kebenaran adalah kalau Pak Kiai sudah pulang, enggak begitu. Tapi ini salah satu tanda. Maka kata guru kami Syekh Walid, ini adalah dalilul istiqnas, dalil penguat saja, bukan dalil inti. Kalau dalil inti ya tetap Quran, Sunnah, ijma. Quran kalam Allah tidak mungkin salah, Sunnah sabda Nabi tidak mungkin salah, ijma kesepakatan ulama tidak mungkin salah. Tapi kalau pendapat pribadi bisa salah, bisa benar. Pendapat pribadi Abu Bakar As-Siddiq bisa salah enggak? Bisa. Tetapi salah satu tanda-tanda kebenaran adalah kalau Abu Bakar As-Siddiq hatinya plong terhadap satu pendapat yang dia pilih, berarti dia sudah mendapatkan apa? Ilham atau arahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal tersebut. Nah, sekarang perbuatan Abu Bakar As-Siddiq ini apakah ada dasarnya memerangi orang-orang yang tidak mau membayarkan zakat? Ada dasarnya, Pak. Dasarnya adalah hadis-hadis yang akan datang nanti.
Karena pada hadis-hadis yang akan datang ternyata syarat supaya tidak diperangi itu tidak hanya satu, yaitu la ilaha illallah. Ada syarat yang lain yang harus dilakukan. Seperti misalnya pada hadis yang kita hafalkan di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa hajjil baiti wa shaum Ramadan. Nah, jadi Islam kan ada 5, tidak hanya syahadat saja. Berarti kalau orang hanya milih satu syahadat, tidak mau yang lain, ya berhak untuk diperangi karena dia belum memiliki Islam yang benar. Maka kita lanjutkan bab berikutnya. Bab ma jaa fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab sabda Nabi, umirtu biqitalihim, saya diperintah Allah memerangi orang-orang hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah wa yuqimus shalah, plus menegakkan salat. Nah, di sini babnya lebih lengkap daripada yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya hanya menyebutkan satu, la ilaha illallah. Kalau bab ini menyebutkan 2, ya. Kapan orang itu tidak diperangi? 1, kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah. 2, kalau sudah menegakkan salat. Berarti kalau tidak menegakkan salat, boleh diperangi. Ada orang sudah syahadatain, KTP-nya dilihat Islam, tapi disuruh salat nggak mau, angkat pedang, suruh dia salat. Nggak salat, bunuh. Tapi ini jangan panjenengan terapkan sendiri. Ini yang menerapkan adalah penguasa. Jadi seandainya Pak Prabowo itu memberikan pengumuman, rakyat Indonesia yang Muslim wajib sholat, tidak sholat saya bunuh, berhak Pak Prabowo itu berdasarkan hadis ini. Karena dia apa? De facto-nya sebagai penguasa di Indonesia. Nah, untuk perorangan nggak boleh melakukan hal tersebut. 608 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, saya disuruh oleh Allah an uqatilan nas, untuk memerangi manusia hatta yashhadu, sampai mereka bersaksi alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Muhammad hambanya dan rasulnya. Nah, di sini syahadatnya double, Pak. Syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Berarti hadis yang pertama tadi apa? Ringkasan. Sehingga kalau ada orang maunya syahadat 1, saya maunya asyhadu an la ilaha illallah. Kalau Nabi Muhammad saya nggak mau, saya pilihnya Nabi dari Jawa. Islam saya maunya Nusantara, kafir. Karena tidak menerima 2 macam syahadat yang tidak bisa dipisahkan ini. Apa saja selain syahadat? Ada lagi yang disebutkan oleh Nabi, hawa ayyastaqbilu, dan bahwasanya mereka itu menghadap kiblatana, ke arah kiblat kami, yaitu Ka'bah. Maksudnya apa? Salat. Apalagi syaratnya yang ketiga, wa yaqulu, dan mereka memakan dhabihatana, sembelian kami. Apalagi yang keempat, wa ayyusallu salatana, mereka salat seperti salat kami, yaitu 5 waktu. Jadi salatnya menghadap kiblat dan salatnya 5 waktu. Kalau salatnya 5 waktu tapi menghadap ke selain kiblat, ke Roro Kidul misalnya, nggak diterima Islamnya, tetap diperangi. Salatnya sudah ke Ka'bah tapi bukan 5 waktu, tapi dia pilih 3 waktu saja, perangi. Karena ini berarti dia mengurangi kewajiban. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka sudah melakukan itu kembali ke 4 tadi. Hurrimat, diharamkan alaina, atas kami, dima'uhum, darah mereka, wa amwaluhum, dan harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya la ilaha illallah. Lahum, bagi mereka, malil muslimin, apa yang menjadi haknya kaum muslimin, wa alaihim, dan atas kewajiban mereka, ma'alal muslimin, apa yang menjadi kewajiban atas kaum muslimin. Nah, jadi umat Islam haknya apa? Tidak boleh dibunuh, tidak boleh dicaci maki dan sebagainya. Nah, haknya semuanya kena. Apalagi kewajiban umat Islam, wajib bayar zakat, wajib puasa Ramadan, kemudian wajib membayarkan mentaati imam. Nah, itu semuanya kewajibannya berlaku untuk siapapun yang sudah masuk Islam. Berikutnya bab majaa, bab tentang sabda Nabi, bunyal Islamu, Islam dibangun ala khamsin, di atas 5 perkara. Ini kalimat ini kemudian diganti oleh para ulama fikih dengan ucapan arkanul islami khamsatun. Rukun Islam ada 5. Boleh, nggak ada masalah ya. Karena kita tidak mengatakan ini sabda Nabi, tapi ini kita menyampaikan sabda Nabi dengan bahasa yang lebih mudah.
Nabi mengatakan Islam dibangun di atas 5. Nah, mungkin orang kan belum paham apa sih maksudnya Islam dibangun. Memang Islam itu rumah kok dibangun? Nah, supaya nggak muncul pertanyaan, maka diungkapkan dengan kata-kata yang lebih gampang dicerna. Rukun Islam, pondasi Islam ada 5. Sama saja sebenarnya maknanya. 609. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam, dibangun Islam ala khamsin, atas 5. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Nah, 2 syahadat ini dihitung 1. Kenapa? Karena qarinatan, gandengan, tidak boleh dipisah. Dipisah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam Nusantara itu ditolak oleh Allah. Islam Nusantara bagaimana maksudnya? Maunya Islam yang bukan dari Arab. Islam dari Arab kan dari Nabi Muhammad kan. Nah, maunya Islam yang dari tanah Jawa, enggak diterima. Itu berarti tidak menerima wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah, sehingga seandainya ada KTP Islam Nusantara di akhirat, itu disuruh masuk neraka karena nabimu bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak benar ya menolak Islam Arab. Islam Arab memang Islam datangnya dari Arab, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan salat, yaitu 5 waktu. Yang ketiga, wa itaiz zakah, membayarkan zakat, zakat harta dan zakat fitrah yang wajib. Yang keempat, wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, wa hajjil baiti, dan menuju ke Ka'bah. Hajjun itu artinya menuju, dan haji itu disebut haji karena kita pasti menuju ke Ka'bah. Adapun umrah itu artinya ziarah, disebut umrah karena pasti kita menziarahi Masjidil Haram. Mudah-mudahan semua kita bisa haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, bab ma jaa fi, bab tentang wasfi Jibril, pensebutan malaikat Jibril lin nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imana, akan iman, wal Islam, dan Islam. Jadi malaikat Jibril pernah menjelaskan kepada Nabi apa itu iman, apa itu Islam. 26010 dari Yahya bin Ya'mar, dia mengatakan pertama kali orang yang bicara tentang takdir adalah Ma'bad al-Juhani. Yang dimaksud bicara tentang takdir ini maksudnya menolak takdir, tidak mengimani takdir. Jadi ada 2 kelompok sesat di dalam Islam, Pak. Yang pertama namanya Qadariyah, yang menafikan adanya takdir. Takdir itu enggak ada. Karena kalau takdir ada itu berarti Allah zalim. Allah mengtakdirkan Fir'aun kafir, berarti Allah zalim sama Fir'aun. Itu kata mereka. Ada lagi kelompok yang sebaliknya, yaitu adalah Jabriyah. Jabriyah kebalikan dari Qadariyah. Jabriyah itu menetapkan adanya takdir dan menafikan adanya ikhtiar. Ikhtiar itu pilihan kita, Pak. Hamba itu tidak punya pilihan. Hamba itu adanya dipaksa oleh takdir. Misalnya, saya minum, bismillah. Ini karena sudah ada takdir dari Allah, saya minum. Saya nggak bisa menolaknya. Seseorang berzina, ini sudah ditakdirkan oleh Allah, berarti saya nggak salah. Saya sekedar melakukan takdir. Nah, sesatnya bukan main orang kayak gini. Berarti yang benar gimana? Yang benar takdir itu ada, ikhtiar juga ada. Buktinya ikhtiar ada. Ini ada minuman, Pak. Saya nggak mau minum, ya nggak jadi. Ini ada teh, ini ada susu. Saya bebas milih, mau susu saya ambil susu, mau teh saya ambil teh. Berarti ada ikhtiar itu ada. Tapi ketika saya milih teh, kemudian saya minum bismillah, memang sejak dulu sudah ada takdirnya. Nanti kamu jam 18.34 kamu minum teh, ada. Tapi kan saya berhak memilih kan. Buktinya saya bisa milih. Kita dikasih akal oleh Allah, bisa milih. Saya pilih pengajian ini rampung jam 9 misalnya, bisa aja. Atau rampung pas adzan Isya, bisa, terserah. Nah, ini Qadariyah ini pertama kali yang memunculkan Ma'bad al-Juhani, kelompok orang sesat. Qala, dia mengatakan, lalu saya pun keluar bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari sampai kami datang ke Madinah. Lalu kami berkata, andaikan kami bertemu dengan seorang laki-laki dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami bertanya kepada dia tentang apa yang
diihdatskan. Ihdatskan itu perkara baru, perkara bid'ah. Yang perkara yang dimunculkan sebagai bid'ah oleh orang-orang tadi, maka alangkah bagusnya. Jadi mereka berharap kami datang ke Madinah ketemu sahabat Nabi. Jadi kalau kita berharap yang baik, insya Allah akan diberikan sesuai harapan kita, Pak. Maka ini pun harapan mereka dikabulkan oleh Allah. Akhirnya apa? Kami pun berjumpa dengan Abdullah bin Umar. Nah, sesuai harapan, Abdullah bin Umar sahabat Nabi yang sangat kuat ilmunya, sehingga untuk menjelaskan masalah ini sangat paham beliau. Waktu itu Ibnu Umar keluar dari masjid. Faktanaftuhu, maka saya pun mengapit beliau dan sahabat saya. Nah, jadi ini orangnya, kemudian Ibnu Umar di tengahnya, kemudian ini temannya, jadi apit. Qala fadhanantu, maka saya mengira bahwasanya sahabat saya akan menyerahkan ucapan kepada saya. Silahkan kemudian ditanya. Akhirnya saya pun bertanya, wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya ada suatu kaum, mereka itu membaca Quran, mereka itu yataqaffarunal ilm, mereka itu menggali ilmu, ya. Jadi setiap hari pengajian, setiap hari juga ada salat jamaah, setiap hari baca Quran. Tetapi mereka itu mengatakan bahwasanya tidak ada takdir, wa annal amra, bahwasanya semua urusan itu unuf, itu baru alias tidak ada takdir sebelumnya. Anda minum, ya ini perkara baru, belum ada takdir sebelumnya. Anda meninggalkan majelis ini, ya itu perkara baru, belum ada takdir sebelumnya. Qala, dia mengatakan, Ibnu Umar menjawab, fa idza laqita ulaik, kalau kamu bertemu dengan orang-orang yang ngomong seperti itu, kabarkan kepada mereka bahwasanya saya Ibnu Umar terhadap mereka saya berlepas diri, dan mereka pun juga berlepas diri dari saya. Jadi nggak ada kaitannya saya dengan mereka. Mereka bukan kelompok saya bukan kelompok mereka. Kemudian dia bersumpah, walladzi yahlifu bihi Abdullah, demi zat yang Abdullah bin Umar itu bersumpah dengannya, yaitu Allah. Lau anna ahadahum, seandainya salah satu dari mereka yang menafikan takdir tadi, anfaqa, menginfakkan, mithla Uhudin dahaban, semisal gunung Uhud berupa emas, ma qubila dzalika minhu, tidaklah diterima amal itu darinya, hatta yu'mina bil qadar, sampai dia beriman kepada takdir, khairihi wa syarrih, baiknya maupun buruknya. Takdir ada dua macam, ada yang baik, ada yang buruk. Oh, berarti perbuatan Allah ada yang buruk? Enggak, perbuatan Allah semuanya baik. Adapun takdir baik buruk ini adalah dari sisi manusianya yang menilai. Kita menilai sehat itu baik, kita menilai sakit itu buruk. Kita menilai jalan lancar itu baik, jalan macet itu buruk. Tapi semuanya baik, perbuatan Allah baik. Jadi Allah membuat kita sakit itu baik karena Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Allah membuat kita sehat itu baik karena Allah berarti ngasih kesempatan kita untuk amal soleh yang banyak. Maka semua perbuatan Allah baik. Adapun jelek dan buruk ini karena apa? Dinilai oleh manusianya sebagai satunya tidak menyenangkan, satunya menyenangkan. Thumma, kemudian angsha, dia berbuat yuhadits, menyampaikan hadis, ya, mengajarkan hadis Nabi SAW. Maka dia mengatakan, Umar bin Khattab, bapak saya berkata, kami dulu di hadapan Nabi SAW, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, tidak terlihat pada dirinya bekas safar, dan tidak ada yang mengenali dia dari kalangan kami seorang pun. Berarti dia itu musafir, karena kalau orang Madinah pasti ada yang kenal. Dia bukan orang Madinah, tapi nggak kelihatan safar, berarti sudah mandi. Dan ini diambil pelajaran oleh para ulama. Berarti kalau kita ingin hadir ke majelis ilmu, itu hendaklah mandi dulu, Pak. Karena kalau panjenengan hadir ke majelis ilmu belum mandi, kasihan teman yang sampingnya. Dia pengen fokus mendengarkan ilmu, malah mampu, jadi terganggu. Dan lebih bagusnya pakai baju yang putih. Sementara pakai baju yang lain gimana? Ya boleh, tapi lebih afdal yang putih. Di sini saya tidak perlu menjelaskan banyak karena saya sendiri nggak bajunya putih, orang kacek. Seandainya baju saya putih akan saya sebutkan fadilahnya baju putih. Saya sendiri tidak melakukan. Tapi saya punya udzur, Pak. Baju putih itu memang lebih utama, saya tahu betul. Setiap hari Jumat saya pakai baju putih. Tapi untuk hari-hari biasa saya pakai baju yang gelap-gelap. Kenapa? Rahmatan lizaujah, kasih sayang kepada istri. Karena baju putih cepat kotor, merepotkan istri saya. Maka ini ada fadilahnya ini, Pak.
Kalau mau yang lebih afdal, silahkan yang putih lebih afdal. Kemudian tidak terlihat bekas safar, berarti sudah mandi, padahal dari perjalanan jauh. Nah, maka beliau mandi dulu. Hatta atan Nabiya, sampai dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia menempelkan lututnya dengan lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dekat sekali. Ini menunjukkan bahwa kalau ngaji itu hendaklah mendekat kepada guru supaya dengar. Jangan di luar sono, nggak dengar. Lendetan boleh, tapi jelas apa yang didengar. Bagaimana kalau di belakang? Ya nggak sampai dosa, tapi ini yang paling utama, yang mendekat. Semakala kemudian berkata, wahai Muhammad, apa itu iman? Nabi menjelaskan, iman adalah antu'mina, engkau beriman billahi, kepada Allah yang pertama, yang kedua wa malaikatihi, kepada malaikatnya, yang ketiga kepada kitab-kitabnya, ada 104 kitab, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya ada 315 rasul, yang kelima adalah wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, yaitu hari kiamat, dimulai dari mati sampai dengan setelahnya. Yang keenam wal qadari, dan takdir baiknya maupun buruknya. Sampai di sini sudah selesai jawaban Nabi. Berarti rukun iman ada 6. Nah, makanya kata Ibnu Umar tadi, kalau ada orang tidak percaya takdir, ini berarti imannya belum lengkap, karena rukunnya ada 6. Namanya rukun itu harus ada. Kalau tidak ada berarti enggak genap. Misalnya gini, manusia itu bagiannya apa sih? Kepala sama badan. Kalau kepala saja berarti bukan manusia, itu potongan manusia. Badan saja juga begitu, itu bukan manusia, itu potongan manusia. Panjenengan mau menikah dengan wanita cantik tapi kepala tok, ora gelem to? Atau badannya bahenol tapi tanpa kepala, ora kacek, itu bukan manusia, itu mayit. Nah, maka iman juga begitu, bagiannya itu ada 6. Kamu ambil satu tok nggak bisa, harus lengkap semuanya. Nggak diambil semuanya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum saya lanjutkan, mari kembali ke babnya tadi. Babnya apa? Bab tentang Jibril menjelaskan kepada Nabi apa itu iman dan Islam. Yang menjelaskan padahal di sini bukan Jibril, tapi Nabi, ya kan? Nah, kenapa babnya mengatakan Jibril yang menjelaskan kepada Nabi? Karena orang yang datang tadi, yang bajunya putih tadi, itu ternyata malaikat Jibril yang membawa menjadi manusia. Dia sudah tahu apa itu iman, tapi dia pura-pura tidak tahu. Tanya kepada Nabi, wahai Nabi, iman itu apa sih? Padahal dia sudah tahu. Tujuannya supaya Nabi menjelaskan kepada para sahabat. Nah, orang yang sudah tahu, kemudian bertanya, tujuannya supaya orang yang ditanya menjelaskan kepada yang tidak tahu, itu sama dengan orang yang bertanya tadi menjelaskan kepada yang belum tahu. Paham ya? Jadi yang menjelaskan Nabi, tapi karena penjelasan ini sebabnya pertanyaan Jibril, berarti seolah-olah Jibril yang menjelaskan. Maka babnya ini tidak salah. Jibril menjelaskan kepada Nabi iman dan Islam. Betul, karena apa? Pertanyaannya muncul dari malaikat Jibril. Sampai di sini dulu karena hadisnya panjang. Insya Allah hadis yang berikutnya kita baca di waktu yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.